karena kita mau kegiatan event Asian Games di Palembang. Itu dua Pak, di Palembang itu. Satu kebakaran hutan, yang satu lagi ada danau yang mau dipakai lintasan triathlon. Kalau ini gagal, maka di Palembang tidak jadi. Pada saat itu sebagai danren dipanggil, bagaimana cara menyelesaikan ini? Saya bilang, karhutla insya Allah bisa Pak selesai. Yang kedua, danau mungkin dari teman-teman yang lain. Enggak, waktu tinggal 2 minggu. Kalau ini gagal, Palembang jadi tuan rumah. Tapi karena dari desa ini kita bisa memberangkatkan dan bisa membuktikan kepada dunia bahwa penanganan karhutla itu sebetulnya tidak sulit. Tinggal bagaimana pendampingan, bagaimana prioritas kerja, kemudian bagaimana menempatkan nilai bermasalah menjadi nilai ekonomis. Saya malu Pak, saya muda, melihat yang senior begini masih antusias, saya lebih malu lagi. Beliau aja masih mau gawe, apalagi gitu. Tapi itu lain Batu Palembang, Sumatera Selatan ini kan nggak ada pengangguran Pak, semua begawe. Entah apa begawenya, pokoknya begawe. Begawe dan kemana? Begawe, karena begawe terus. Menggunakan metodologi teknologi tepat guna, sungai ini kalau saya lihat tadi sudah bisa bikin air sehat lebih dari ini. Dan itu juga menjadi asupan air sehat. Sehat ini nilainya lebih daripada cuma stedo banyak. Tiba Ibu, alhamdulillah. Alhamdulillah tiba Bapak. Terima kasih. Membangun Indonesia dari pinggiran. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dari kecil Pak Jenderal, dari saya ikut di pemerintahan baru pertama kali ini kita kedatangan Pak Jenderal, apalagi di desa kami. Alhamdulillah, puji syukur. Saya bercerita latar belakang dan saya tadi terima kasih disampaikan oleh pembawa acara. Riwayat tugas saya ada satu yang tidak disebutkan, yang sebetulnya ini adalah hutang saya Pak, yang menjadi keluhan salah satu yang disampaikan dari Pak Kades, Pak Ali Nyaman. Apa jabatan itu? Yaitu Danrem Palembang 2016, yang mengantar saya sampai berangkat ke luar negeri karena menangani karhutla di Sumatera Selatan.
Jadi karena saya modal nekat dengan kepala desa, akhirnya ide ini diambil ke kementerian dan saya disuruh presentasi di Kongres Climate Change 2016 di Maluku. Yang akhirnya tulisan ini saya bawa sampai saya sekolah dan naskah ini dijadikan jurnal di UIN, kemudian menjadi masuk di jurnalnya scholarship tentang karhutlah. Outputnya bencana menjadi peningkatan perekonomian rakyat. Jadi bukannya kita mencari penyebab kebakarannya, tapi dari disaster menjadi peningkatan perekonomian. Pada saat itu saya menggunakan Babinsa, wilayah Kodim Oki, kemudian beserta masyarakat kelompok tani yang ada di wilayah Oki. Karena kita mau kegiatan event Asian Games di Palembang. Itu dua Pak, di Palembang itu. Satu kebakaran hutan, yang satu lagi ada danau yang mau dipakai lintasan triathlon. Kalau ini gagal, maka di Palembang tidak jadi. Pada saat itu sebagai danren dipanggil, bagaimana cara menyelesaikan ini? Saya bilang, karhutlah insya Allah bisa Pak selesai. Yang kedua, danau mungkin dari teman-teman yang lain. Enggak, waktu tinggal 2 minggu. Kalau ini gagal, Palembang nggak jadi tuan rumah. Nah, pada saat itu saya berangkat sekolah. Tapi selama liburan, saya pulang ke Palembang. Ngaduk-ngaduk danau di Jakabaring itu dari PH 3 jadi PH 8. Lalu Presiden OCA datang ke Indonesia, menguji sama atlet, disuruh coba air ini dari PH 3 menjadi PH 8. Dan alhamdulillah sesuai dengan standar lomba dunia itu, maka Palembang dijadikan tuan rumah. Ini kita cerita di belakang layar suksesnya sendiri. Ini karena kita kompak, metodenya tinggal satu aja, kebersamaan. Kalau udah bersamaan, berarti ada yang harus kita unggulkan. Kita yang ini harus mengalah demi prioritas utama seperti itu. Jadi alhamdulillah. Jadi tahun 2016 sampai sekarang 2024 saya datang ke sini. Mohon diterima hadirnya saya menembus kesalahan 2016 yang tidak datang. Tapi karena dari desa ini kita bisa memberangkatkan dan bisa membuktikan kepada dunia bahwa penanganan karhutlah itu sebetulnya tidak sulit. Tinggal bagaimana pendampingan, bagaimana prioritas kerja, kemudian bagaimana menempatkan nilai bermasalah menjadi nilai ekonomis. Itu aja sebagai pembuka saya, nanti sambil jalan kita bisa tanya-tanya. Boleh, mau langsung bertanya izin Bapak untuk Bapak Kepala Desa Desa Mangujaya. Silakan. Dari tahun 98 Pak aku di Bungun, betul yang Pak Kades tadi kan? Tahun 98 aku Bungun sampai 5 tahun. Memang berhasil Pak, desa kami di Bungun dikarenakan bencana siko artinya. Memang waktu surut Pak banyu. Nah menjalai Pak, ada stay dulu. Jadi masyarakat ini nak selesai stay itu susah. Nah itu. Stay dulu. Ya, Teh Banyu di ujung Ijang kan gitu. Jadi Pak kalau nak selesai stay itu pakai sengso. Sengso gue atau kayak api nah, berbang kayu. Kalau pakai parang pada bisa Pak. Presiden hari ini mungkin Pak Kunto agak bingung ya, apa polisi itu? Putri Malu. Tahu ya Pak, polisi itu Putri Malu ya. Jadi cara bersawah, cara gimana cara membersihkan Putri Malu ya, karena pakai alat yang seadanya itu tidak bisa Pak, harus pakai mesin kali ya Bapak Ibu ya. Saya semangat sekali kalau yang kayak gini. Saya malu Pak, saya muda, melihat yang senior begini masih antusias, saya lebih malu lagi. Beliau aja masih mau gawe, apalagi gitu. Tapi itu lain Batu Palembang, Sumatera Selatan ini kan nggak ada pengangguran Pak, semua begawe. Entah apa begawenya, pokoknya begawe. Begawe dan kemana? Begawe. Karena begawe terus. Saya tidak secara teknis, tapi ada pendekatan yang bisa kita lakukan. Kasus yang ada di dalam pengelolaan di desanya Pak Kades ini di Gerbek Dalam, dulu lengkap. Kita bicaranya dari aspek sosial budaya,
sosial ekonomi, kemudian dan teknologi tepat guna. Saya menemukan 3 metode ini dalam penyelesaian kasus karhutla ini dengan peningkatan perekonomian dan ditambah teknologi tepat guna. Yang pertama memang dalam tata kelola sosial budayanya ini kan harus ada metode yang bisa meningkatkan sumber daya manusianya. Kalau di sini diikat dengan sosial budaya yang kental dengan mungkin agama, mungkin kesenian, mungkin dan segala macam, ini menjadikan tradisi dulu. Bapak ini dulu desanya ini tempat pembakar, tempat maling, tempat pembalap, kemudian nggak ada yang mau datang. Dan tidak ada dari kabupatennya datang ke desanya beliau ini. Saya masuk, saya bikin ulang tahun Korem itu di tempatnya beliau ini. Saya dadak, saya bikin wisata. Waktu itu saya bikin sepeda, pendekatannya adalah olahraga. Kemudian pelan-pelan lahan gambut ini kita mulai perbaiki tanahnya. Sampai sekarang Pak, yang tadinya asamnya tinggi sampai kita menemukan salah satu produk mikrobakteri kita itulah awalnya dari penanganan gambut yang ada di tempatnya sini. Bagaimana mentreatment dulu awalnya juga seperti Bapak sampaikan tadi, tanahnya mengering, kemudian membuka, kemudian oksigennya itu tinggi, lalu kebakaran mudah. Di kepala saya waktu itu bagaimana tanah itu tidak ngebuka dulu. Karena apa? Haranya tidak lengkap, asamnya tinggi. Kita treatment itu, sehingga rongga udara yang mengibatkan api jadi besar itu sebetulnya faktor oksigennya. Waktu itu saya berpikir seperti itu, tapi saya mikir-mikir apa awalnya. Saya ingat tempe waktu itu. Tempe itu kedelai bisa jadi satu karena ada pendekatan mikrobakteri, pendekatan biologi. Kalaupun kebakar, dia di lahan-lahan mineral, bukan di lahan yang akarnya kebuka itu sampai ke bawah. Sehingga kita punya itu, kita praktekkan, kemudian di atasnya baru kita kelola. Waktu itu saya bikin perkebunan pertama, kemudian dengan pertanian sampai hari ini sudah berapa kali panen? Sudah 5 kali panen. Yang tadinya nih lahan seperti itu. Itu satu, membiasakan di dalam metodologi pendekatan sosial budayanya masyarakatnya itu dikenali dengan yang seperti tadi. Jadi orangnya udah semangat-semangat, nafsunya tinggi-tinggi, kemudian tidak diedukasi yang seperti itu. Seolah yang kayak gitu hanya punyanya orang-orang pinter, tapi kita ini praktisi, Pak. Kita ini orang masyarakat ini sebetulnya praktisi penguji teori. Di sini yang harus ada yang mengambil menjadi feedback atau menjadi temuan di lapangan, ini menjadi suatu metode baru. Selama ini apa yang dikerjakan bapak-bapak di lapangan ini tidak ada yang mengambil menjadi suatu metode baru. Jadi suruh usaha masing-masing. Kan itu Pak ya. Kades waktunya hanya 5 tahun, 6 tahun sampai 8 tahun. Melakukan seperti itu kalau tidak ada push atau tekanan tadi nggak bisa. Lalu yang kedua, dengan pendekatan metodologi sosial ekonomi. Permasalahan di gambut bukan berarti permasalahan di tempat yang lain. Nah waktu itu kita bagaimana pendekatan ekonominya, kita cari yang menjadi alternatif solusi. Mungkin dari ternak, mungkin dari perikanan, mungkin dari air, mungkin dari segala macam. Ini nilai barter. Tadi kalau dibilang apa yang namanya Putri Malu tadi, stedo ya, stedo. Nah, stedo itu bisa hilang karena diganti dengan nilai ekonomis yang lain. Sementara treatment yang ada di lahannya itu sendiri butuh proses perbaikan mikrobakteri yang ada di tanah. Kalau Bapak kerjakan sendiri 1 hektar dengan mikroba 1 liter itu lebih cepat mikroba, Pak. Karena bukan orang udah lelah, capek. 1 hektar tuh udah macul 500 meter udah luar biasa ya. Gitu. Tapi rumputnya ini dikelola jadi apa? Nah selama ini tidak dikelola tadi melalui jadi pakan. Kita akan menemukan bahan yang seperti yang saya sampaikan tadi itu juga membangun ekosistem yang tadinya sampah
jadi nilai ekonomis. Yang tadinya rumput lambat, saya percepat memang untuk dipakan ternak. Kemudian yang dimakan oleh hewan pun juga mempercepat proses pertumbuhan untuk bikin pupuk, termasuk bikin pupuk cacing. Ini komoditi ekspor. Jadi pengganti nilai ekonomis itu sebetulnya mengganti yang menjadi pokok tadi. Nah, lalu yang ketiga, menggunakan metodologi teknologi tepat guna. Bagaimana pendampingan yang selama ini sudah nggak ada, Pak ya. Kalau zaman Bapak dulu masih merasakan pada era tahun sebelum 98 ini, saya jembatan pada masa itu, generasi cepat, teknologinya juga nggak bisa terjawab. Bagaimana untuk mempercepat produksi kalau tidak menggunakan teknologi tepat guna? Nilai ekonomi menurun karena tidak ada nilai yang bisa dioptimalkan sebagai nilai produktivitas yang baru. Sungai ini kalau saya lihat tadi sudah bisa bikin air sehat lebih dari ini, dan itu juga menjadi asupan air sehat. Sehat ini nilainya lebih daripada cuma stego banyak. Jadi kebutuhan pokok dasar sebagai penopang ini di desa tidak ada. Mending saya free dalam air sehat. Nah, ini juga program kesehatan stunting, ibu-ibu KB sampai bapak-bapaknya segala macam, anak kecil, semua terukur karena kita sudah menggunakan air sehat. Jadi 3 metode pendekatan sosial budaya, ekonomi, dan teknologi tepat guna ini ada korelasinya, ada hubungannya. Karena kalau misalkan kita hanya tahunya ke sawah saja, kita tidak mengutamakan tadi faktor yang lain, ya nggak bisa juga. Sekarang ya kalau saya tanya, schedule-nya dikelola jadi apa? Juga nggak ada. Sebetulnya ini sangat mungkin dijadikan nilai produksi baru, jadi pakan, kemudian ada nilai yang bisa bertahan. Kalau sekarang itu sudah bisa, rumput saja sudah bisa dimakan 20 tahun untuk cadangan pakan ternak. Nah, sepertinya intinya ada di pendekatan teknologi tepat guna. Ini dari SMK di Jawa Barat, itu dari SMK wilayah Sumatera Selatan, Sumbawa. Ini semua ahli pertanian, pembuat kultur jaring. Yang sana juga sama dari pertanian dan perkebunan. Ini lulusan-lulusan SMK yang saya koordinir menjadi pendampingan, Pak. Jadi saya yang tua saja sangat membutuhkan mereka dalam rangka pendampingan terminologi tadi. Nah, ini yang paling kiri orang Banten. Ya, dia ahli IT, Pak, sama. Kemudian yang baju kos biru itu lulusan sarjana psikologi yang juga merekrut dan binaan-binaan. Kemudian yang ini SMK pertanian dari Lembang, Jawa Barat. Ini sudah S2 pertanian, sudah berjaya. Dia yang sekarang saya kembangkan untuk beras organik di Globok Dalam, di desanya beliau. Nunggu mereka punya tempat di sosial masyarakat begini, itu nggak akan pernah ada selagi bapaknya kalau belum punah. Tidak pernah dianggap. Nah, sekarang saya tempatkan mereka untuk saya carikan tempat mereka berimprovisasi. Nah, yang tua kadang suka lalai, Pak, sudah keenakan, sudah punya mapan. Nah, ini yang suka jadi masalahnya ibu-ibu. Kelamar deh, sudah bilangannya. Kelamar lagi itu jangan, Pak. Ya, ini akhirnya jadi sosial budaya yang tidak berkembang. Sibuk nyari istri kedua, kalau itu kacau lagi nanti. Apa Bu? Diulangi lagi, jangan ngambil yang kedua. Artinya tadi kita tidak keluar dari zona tadi, pasti kita bermain di ranah sosial budaya tersebut. Di Kabupaten Oki, khususnya Kecamatan Kota Kayagung, SP Padang, ini belum ada lahan irigasi. Karena kalau di Kecamatan Lempuing, Sugian, itu sudah irigasi, bisa melakukan tanam itu setahun itu 3 kali. Nah, kami ini hanya air tak hujan lahannya. Betul, mungkin ini problem yang sama di Kecamatan Kota Kayagung dan SP Padang sekitarnya. Di bantaran tol itu ada lahan pertanian
yang sudah tidak difungsikan lagi karena ini dampak mungkin dari pembangunan jalan tol. Itu ratusan bahkan ribuan hektar lahan pertanian yang di bantaran jalan tol itu tidak bisa digunakan lagi semenjak itu dibangun tol. Pas pembangunan jalan tol ada sungai-sungai dan jalan itu yang melintas sungai itu menutup airan jalan yang sehingga air itu tidak bisa mengalir, jadi menjadi air tada yang tidak bisa dikelola tepalnya. Jadi kami masyarakat Kabupaten Oki mohon kepada Bapak Majen Kuto Ari Wibowo untuk membantu menjembatkan masyarakat Oki kepada Kementerian Pertanian. Saya langsung kembali aja ke Dirjen Pertanian. Sudah Pak, sudah masuk dijawab sama beliau. Jadi atensi Dirjen Pertanian. Jadi konteks pertanian, hulu hilirnya sudah direspon sama beliau. Dan ada lagi. Kedua, kita selaku kepala pemerintahan daerah ini yang mengeluarkan output suatu nilai value dari generasi komponen sampai kepada suatu klaster teritorial. Kita selaku kepala daerah jangan pernah hilang bagaimana cara berpikir aspek strategis itu harus ada di kepala kita terus. Khususnya Tanjung Serang Pak, kami itu hampir 50% wilayah desa Tanjung Serang itu gambut. Masyarakat yang tinggal di wilayah gambut Pak, itu sudah mendapatkan bantuan dari BRGM dan juga sebagian besar yang lahan wilayah gambut itu Pak sudah ditanam dari perusahaan itu sawit. Sekitar 15-20 tahun yang lalu, kalau ex marga Teloko ini kemarin Pak, mungkin bapak-bapak yang hadir di sini tahu, mungkin ingat masa-masa kejayaan dari marga Teloko itu Pak semangka. Jadi tanaman semangka itu ya jadi ikonium ex marga Teloko. Tapi sudah sekian tahun itu tidak ada lagi di sini produksi semangka. Mengapa? Mungkin kami juga selaku pemerintahan desa mengerti ini faktor pertama itu istilahnya apa? Masyarakatnya malas untuk membersihkan sawah. Kedua memang faktor alam. Ketiga kemungkinan ada efek kata Bapak Kadesrika tadi dari pembangunan ini kata-kata masyarakat Pak ini dari pembangunan PT katanya PT sawit kemarin itu Pak kan. Jadi kami ini Pak terkendala Putri Malu ini di sawah itu bukan tanah itu gambut Pak, mineral. Jadi ketinggian ketebalan tadi benar kata Pak Kadesrika tadi, jadi dari 1 meter sampai 1,5 meter. Sekarang kami ingin kembalikan, mohon ya, kembalikan lahan itu menjadi lahan persawahan kembali, tapi terkendala. Paparan Bapak benar, kami terima, kami mengerti, tapi cuma sebatas mengerti Pak. Kami belum sampai ke sana Pak. Yang kata Bapak tadi teknologi tepat guna. Nah, yang ini Pak kami ini terbentur. Kami ini SDM-nya kepala desa ini rata-rata paling tinggi SMA. Kalau yang ngomong dewek ini Pak ini, yang lagi ngomong ini SMP, S2 Pak campuran roti. Jadi SD, SMP. Jadi SDM kadesnya cuman S2. Jadi untuk pertanian itu kemarin juga kami sempat ikut pelatihan dari BRGM. Katanya dari yang Unsri, dosen Unsri itu hara apa N itu yang mana yang bagian dari pertanian. Nah, jadi di sini Pak, kalau masyarakat ini nggak ngerti sampai ke hara-hara itu nggak ngerti. Jadi taunya nanam padi, pupuknya yang paling terkenal di sini paling urea, yang itu. Jadi bimbingan dan juga arahan dari dinas-dinas terkait itu Pak, ini yang sangat kami tunggukan selama ini. Lahan yang ada ini difungsikan dulu Pak. Ketika lahan ini sudah berfungsi atau dia bisa menghasilkan, di sini kan tidak ada lagi niat mereka untuk membakar. Ya, ini
Ibu ngomong juga tadi langsung saya kasihkan ke Pak Dirjen Bu, Pak Ali Jamil pertanyaan. Ya, mungkin yang dari ada tentang dampak jalan tol tadi sudah ke ahlinya PUPR bisa ditelepon oleh Jalan Jasa Marga untuk merespon tentang dampak dari jalan yang akan pengambilan terhadap jalur irigasi dan segala macam. Kita ikutin aja. Dan yang ketiga, memang tadi saya bilang aspek pendekatan sosial budaya tadi Bu itu paling berat yang saya rasa. Tapi kalau ada tadi pendampingan yang jelas dan juga dari metode peran KADES dalam rangka memasukkan sub tentang teknologi tepat guna tadi, itu pemerintah itu sudah tinggal menyalurkan aja, karena produk yang bisa dipertanggungjawabkan dalam anggaran negara ini selama ini masih swadaya, masih belum bisa jadi pertanggungjawaban. Nah, mungkin di desa yang tadi saya sampaikan bisa mengeluarkan legalnya untuk meningkatkan tadi menjadi satu konsorsium, inilah menjadi nilai pertanggungjawaban. Contoh seperti di Kebumen dulu, begitu tsunami itu pemerintah daerah nggak ada, tapi kita dibikin bagaimana caranya masyarakat kebantu dulu. Tahu nggak kita waktu itu bikin apa tuh? Bikin kebun binatang pantai. Itu sudah di luar nalar aja. Kita ngumpulin hewan, kemudian di pasir-pasir pantai itu kita bikin kolam-kolam, kemudian bikin kawasan wisata kebun binatang pantai. Hari ini sudah menjadi tempat wisata daerah. Padahal dulu tsunami Bu, hancur itu. Tapi begitu sudah jadi kebun binatang, dinas tinggal bikin gapura selamat datang di kawasan wisata kebun binatang pantai. Nah ini kayak gini-gini sebetulnya kesempatan kita untuk meng-create. Kita jadikan dulu, lalu kita legalkan, lalu menjadikan payung hukumnya di dinas. Dinas juga orangnya terbatas, makin ke atas makin sedikit, kita makin banyak. Nah kita yang orangnya banyak, tapi tidak dikemas dalam bentuk satu kemasan yang legal. Nah itu tadi bahasanya. Tadi contoh ngolah rumput jadi bahan pakan. Sebetulnya ada teknologinya. Tapi kalau tadi Ibu bilang, kita nih hanya lulusan ini. Enggak, sekarang saya kepala daerah. Apapun alasannya harus menjadi starter program. 1, 2, 3. Oke, beri tepuk tangan sekali lagi buat kita semua orang ini. Jawabannya bagus, saya lihat dari atas. Kades, apa kesan Pak Kades setelah ketemu dengan Pak Kunto? Belum pernah, ibarat jenderal kan merayat ke desa kan. Siap. Ini ibarat dia pernah itu merayatnya Bapak ini. Alhamdulillah sangat bangga sekali, senang hati kami mengasih kedatangan ini. Terima kasih atas masukan-masukannya. Karena beliau bisa dapat menjempati kami untuk menghubung kementerian. Jarang Pak, kami nemukan Bapak Jenderal datang ke desa menemui kepala desa. Membawa berkah, membawa ekonomi untuk masyarakat. Doanya sehat selalu, sukses. Keluarganya, bukan saja Bapak. Sampai ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Semoga sehat selalu. Bapak ini orang tuanya, Ibu dari Cirebon ya Pak? Yang tahu saya dari Banten, tapi nenek saya dari Cirebon. Oh, kalau ayah? Ayah dari Lampung. Oke, pantesan biasanya Rio Sunda. Gimana Pak? Setik. Ya, mana setik. Siap. Nuhun. Yo, foto dulu. Siap. Nuhun, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bang. Sama-sama. Sehat selalu ya. Siap. Siap. Bawa sendiri. Oh, jadi nggak ada jenderal di Kades di Perlindungan Jenderal. Selamat jalan, semoga selamat di jalan. Sukses. Kita semua sehat, selamat menikmati. Siap. Semoga berkah untuk semua. Saya tunggu program berikutnya. Siap. Ibu, terima kasih. Terima kasih.